Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2004041110276. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skizofrenia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis. Mari kita simak baik-baik. Skizofrenia. Baik, pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia tidak dapat didefinisikan sebagai penyakit tersendiri, melainkan sebagai suatu proses penyakit yang mencakup banyak jenis dengan berbagai gejala seperti jenis kanker. Selama berpuluh-puluh tahun, skizofrenia sering disalahartikan oleh masyarakat. Skizofrenia adalah gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Menurut Nancy Andreasen, pada tahun 2018 dalam Broken Brain, The Biological Revolution in Psychiatry, bahwa bukti-bukti terkini tentang serangan skizofrenia merupakan suatu hal yang melibatkan banyak sekali faktor. Faktor-faktor itu meliputi perubahan struktur fisik otak, perubahan struktur kimia otak, dan faktor genetik. Menurut Melinda Herman pada tahun 2008, mendefinisikan skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang memengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya. Oke, untuk selanjutnya ada tanda gejala skizofrenia. Nah, untuk tanda ini dibagi menjadi dua. Ada gejala positif atau gejala nyata dan gejala negatif atau gejala samar. Feedback pada tahun 2012 mengatakan bahwa secara general gejala serangan skizofrenia dibagi menjadi dua, yaitu gejala positif dan negatif. A. Gejala positif atau gejala nyata. Gejala positif skizofrenia antara lain yang pertama adalah halusinasi, yakni persepsi sensori yang salah atau pengalaman yang tidak terjadi dalam realitas. Yang kedua ada waham, yakni keyakinan yang salah dan dipertahankan yang tidak memiliki dasar dalam realitas. Yang ketiga ada ekopraksia, yakni peniruan gerakan dan gestur orang lain yang diamati klien. Yang keempat ada flight of ideas, yaitu aliran verbalisasi yang terus-menerus saat individu melompat dari suatu topik ke topik lain dengan cepat. Yang kelima ada perseverasi, yakni terus-menerus membicarakan satu topik atau gagasan, pengulangan kalimat, kata, atau frasa secara verbal dan menolak untuk mengubah topik tersebut. Yang keenam ada asosiasi longgar, yakni pikiran atau gagasan yang terpecah-pecah atau buruk. Yang ketujuh ada gagasan rujukan, yakni kesan yang salah bahwa peristiwa eksternal memiliki makna khusus bagi individu. Yang terakhir ada ambivalensi, yakni mempertahankan keyakinan atau perasaan yang tampak kontradiktif tentang individu, peristiwa, situasi yang sama. Kemudian ada gejala negatif atau gejala samar. Yang pertama ada apatis, yakni perasaan tidak peduli terhadap individu, aktivitas, maupun peristiwa. Yang kedua ada alogia, yakni kecenderungan berbicara sedikit atau menyampaikan sedikit substansi makna. Yang ketiga ada afek datar, yakni tidak adanya ekspresi wajah yang akan menunjukkan
emosi atau mood. Yang keempat, ada afek tumpul, yakni rentang keadaan perasaan emosional atau mood yang terbatas. Yang kelima, ada anhedonia, yakni merasa tidak senang atau tidak gembira dalam menjalani hidup, aktivitas, ataupun hubungan. Yang keenam, ada katatonia, yakni imobilitas karena faktor psikologis. Kadang kala ditandai oleh periode agitasi atau gembira, klien tampak tidak bergerak, seolah-olah dalam keadaan setengah sadar. Yang terakhir, tidak memiliki kemauan, yakni tidak adanya keinginan, ambisi, atau dorongan untuk bertindak atau melakukan tugas-tugas. Oke, selanjutnya kita masuk pada faktor risiko skizofrenia. Menurut Hawari, pada tahun 2010, skizofrenia bukan merupakan penyakit, melainkan sebuah sindrom, sehingga faktor risiko skizofrenia hingga sekarang belum jelas. Teori tentang faktor risiko skizofrenia dianut oleh faktor organobiologik atau genetika, virus, dan malnutrisi janin, psikoreligius, dan psikososial, termasuk diantaranya adalah psikologis, sosiodemografi, sosioekonomi, sosiobudaya, migrasi penduduk, dan kepadatan penduduk di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Dama Brata pada tahun 2003 mengatakan bahwa semua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain yang mengakibatkan kondisi psikologi yang rentan. Pada fase berikutnya, apabila dikenai stres sosioekonomi dan psikososial seperti status ekonomi yang rendah, gagal dalam mencapai cita-cita, konflik yang berlarut, kematian keluarga yang dicintai, dan sebagainya dapat menjadi faktor pencetus berkembangnya skizofrenia. Oke, lanjut pada tipe-tipe skizofrenia. Skizofrenia ini memiliki beberapa tipe, yakni yang pertama ada tipe paranoid, yaitu ditandai dengan waham kejar atau rasa menjadi korban atau dimata-matai, atau waham kebesaran, halusinasi, dan kadang-kadang keagamaan yang berlebihan, atau fokus waham agama, atau perilaku agresif dan bermusuhan. Yang kedua ada tipe tidak terorganisasi, yakni ditandai dengan afek datar atau afek yang tidak sesuai secara nyata, inkoherensi, asosiasi longgar, dan di organisasi perilaku yang ekstrem. Kemudian yang ketiga ada tipe katatonik, yakni ditandai dengan gangguan psikomotor yang nyata, baik dalam bentuk tanpa gerakan atau aktivitas motor yang berlebihan, negativisme yang ekstrim, mutisme, gerakan kultur yang aneh, ekolalia, atau ekopraksia. Imobilitas motorik dapat terlihat berupa katalepsi atau stupor. Aktivitas motorik yang berlebihan terlihat tanpa tujuan dan tidak dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Yang keempat ada tipe tidak dapat dibedakan, yakni ditandai dengan gejala-gejala skizofrenia campuran atau tipe lain, disertai dengan gangguan pikiran, afek, dan perilaku. Tipe yang terakhir ada tipe residual, yakni ditandai dengan setidaknya ada satu episode skizofrenia sebelumnya, tetapi saat ini tidak psikotik, menarik diri dari masyarakat, afek datar, serta asosiasi longgar. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada cara mengurangi gejala skizofrenia. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pengidap. Beberapa metode pengobatan untuk mengobati skizofrenia tersebut adalah: yang pertama ada obat-obatan, yang kedua ada terapi elektrokonvulsif,
Yang ketiga ada psikoterapi kognitif, dan yang terakhir ada psikoterapi remediasi kognitif. Baik, sekian sedikit pemahaman tentang skizofrenia. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.